Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to introduce myself. My name is Hasna Rizky Puspaningrum. You can call me Hasna. My student number is 2010201025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Pansitopenia karena kemungkinan interaksi obat-obat antara metotresate, dosis rendah, dan juga inhibitor pompa proton. Next. Nah, analyzing a journal article. Di sini ada 3 bagian, yaitu title of journal article, volume, dan juga authors. Nah, yang pertama, title of journal article yaitu judul jurnal, Pansitopenia karena kemungkinan interaksi obat-obat antara metotresate dosis rendah dan juga inhibitor pompa proton. Nah, selanjutnya ada volume yang berkaitan dengan tanggal pembuatan jurnal dan juga halaman jurnal. Nah, pada tanggal pembuatannya pada 14 April 2022, lalu untuk halamannya pada halaman 75 hingga 78. Dengan authors atau penulis ada 4 orang, yaitu Dantau, Biwang, Fangfangxia, dan Wen Luma. Selanjutnya, why does the researcher conduct the study? Nah, because peneliti ingin membantu pasien dengan penyakit neoplastik tertentu seperti psoriasis parah dan rheumatic arthritis yang dapat menurunkan pembersihan MTX-nya. Lalu, what is the aim of the study? Nah, ini untuk menunjukkan bahwa penggunaan secara bersamaan MTX, terutama pada dosis yang sangat tinggi, dan inhibitor pompa proton atau PPI seperti omeprazole, esomeprazole, dan juga pantoprazole dapat menurunkan pembersihan MTX-nya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metodologi, lokasi, dan juga subjek. What is the methodology of the study? Nah, pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode jenis kuantitatif dengan eksperimen mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan bersamaan MTX, terutama pada dosis yang sangat tinggi, dan juga inhibitor pompa proton, PPI, seperti omeprazole, esomeprazole, dan juga pantoprazole, dapat menurunkan pembersihan MTX hingga 12 gram per meter persegi dan mencobanya pada kedua pasien. Nah, untuk kedua pasiennya sendiri merupakan subjek ya. Yang pertama, pada pasien pertama ini adalah seorang wanita Cina yang berusia 50 tahun dengan rheumatoid arthritis selama 12 tahun tanpa pengobatan. Nah, untuk subjek yang kedua, pasien kedua adalah seorang wanita Cina juga yang berusia 68 tahun dengan rheumatoid arthritis selama 20 tahun. Untuk lokasi penelitiannya sendiri, diambil dari Rumah Sakit Senopram Utara yang berada di Baotao, Mongolia dalam Republik Rakyat Tiongkok di daerah Cina. Selanjutnya, untuk waktu penelitiannya diambil pada 10 April hingga 26 Mei 2022. Dengan instrumen, pada kasus pertama, diberikan omeprazole 40 mg per hari. Selanjutnya diberikan juga hidroksikloroquine sebanyak 0,1 gram 2 kali sehari. Lalu yang terakhir diberikan MTX 10 mg selama 2 hari. Nah, untuk kasus kedua ini, pasien kedua ini cenderung berbeda yang diberikan dosisnya pada pasien pertama. Nah, untuk pasien kedua ini diberikan omeprazole sebanyak 20 mg per hari. Selanjutnya diberikan sama dengan pasien pertama tadi, hidroksikloroquine sebanyak 0,1 gram 2 kali sehari, MTX 10 mg selama 2 hari. Nah, untuk tambahannya setelah 13 hari diberikan kombinasi omeprazole dan juga MTX. Next. Nah, untuk hasil dari jurnalnya sendiri, what is the result of the study? Kita mendapatkan hasil kedua kasus disajikan pansitopenia berat di rumah sakit tanpa perdarahan, infeksi, dan juga hematosplenomegali. Nah, mereka memiliki kadar asam folat dan juga vitamin B12 serum yang normal. Kedua kasus menunjukkan normal pada asupan sumsum tulang. Tak satu pun dari mereka mengalami nyeri,
mengalami nyeri sendi atau pembengkakan, atau mengalami peningkatan kadar protein C-reaktif. Kami mempertimbangkan apakah pansitopenia berat merupakan efek samping dari MTX, tetapi dosis oral MTX dalam 2 kasus kecil. Bahkan, pasien kedua telah menggunakan MTX tanpa efek samping seperti pansitopenia mual, sakit perut, tes fungsi hati yang terganggu, dan juga sariawan selama 20 tahun terakhir. Kemudian interaksi obat-obat yang dicurigai. Karena regimen yang sama termasuk MTX dan juga omeprazol segera dihentikan. Dan kalsium folinat diambil untuk menyelamatkan toksisitas methotrexate. Setelah prosedur, jumlah darah mereka kembali normal yang mendukung hipotesis kami tentang interaksi antara MTX dan juga omeprazol. Selanjutnya, conclusion atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal yaitu telah dilaporkan bahwa 95% MTX dieliminasi melalui ekskresi ginjal dalam waktu 30 jam setelah pemberian. 1,8 interaksi obat antara PPI dan juga MTX pertama kali dilaporkan pada tahun 1993. Di MTX dan juga metabolitnya, heptahidroksimethotrexate dieliminasi dengan tubulus ginjal distal dengan ion hidrogen yang dihasilkan oleh pompa hidrogen atau kalium ATPase di tubulus ginjal. Untuk PPI menghambat eliminasi ion hidrogen melalui ginjal yang dapat menghambat eliminasi MTX dan juga heptahidroksimethotrexate. Tri-PPI juga dapat menghambat transport methotrexate melalui human organic anion transporter yang memediasi pengambilan MTX di sisi masolateral sel tubulus proksimal ginjal. Lalu pada akumulasi bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan bersamaan MTX terutama pada dosis tinggi dan juga PPI seperti omeprazol, esomeprazol, dan juga pantoprazol dapat menurunkan pembersihan MTX. Penurunan clearance dapat menyebabkan peningkatan dan juga berpanjangan kadar serum MTX dan atau metabolitnya hidroksimethotrexate yang mungkin menyebabkan toksisitas MTX. Pada kedua kasus, diberikan skor skala probabilitas interaksi obat atau biasa disebut DIPS untuk menilai kemungkinan bahwa PPI dan juga interaksi MTX dosis rendah adalah penyebab pansitopenia. Nah, how many reference of the study? Jadi pada jurnal ini terdapat 10 referensi, di antaranya ada farmakologi klinis methotrexate dengan aplikasi baru dari obat lama, dan juga ada dampak omeprazol pada pembersihan plasma methotrexate, farmakoterapi, kemoterapi kanker. Nah, dan yang terakhir, ada juga penghambat pompa proton menghambat pengangkutan methotrexate oleh pengangkutan anion organik basolateral ginjal. Untuk daftar pustakanya sendiri, seperti yang terlihat pada layar, nah, terima kasih atas attention teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.